Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sevira Anggita, NIM 1907111101126. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang kebijakan anggota militer dalam penerimaan suap dari calon prajurit pada ranah peradilan militer. Sebelum masuk pada inti pembahasan, terdapat beberapa latar belakang. Dalam menjelaskan tugas anggota TNI, harus mengikuti kebijakan dan keputusan yang telah berlaku di Indonesia. Dilihat dalam proses penyeleksian untuk menjadi prajurit TNI memiliki proses yang rumit dan begitu sulit. Namun sebagian dari anggota militer memanfaatkan keadaan itu untuk mendapatkan suatu keuntungan dari calon prajurit TNI dengan modus penyuapan. Dalam hal ini, calon prajurit TNI yang menginginkan posisi dalam aparatur negara tak perlu pusing memikirkan proses penyeleksian. Selain itu, tindakan penyuapan menjadi bagian dalam tindakan korupsi dan tindakan dari anggota militer. Dengan calon prajurit TNI dapat dikatakan sebagai preman atau premanisme. Adapun metode penelitian, dalam penulisan penelitian menggunakan konsep kualitatif dengan pendekatan yang digunakan untuk penelitian adalah yuridis empiris. Dengan konsep ini lebih mempermudah penyatuan data hukum dari informasi data primer yang dimiliki, serta bersifat deskriptif analisis yang mempunyai tujuan menganalisa dan deskripsikan objek serta subjek penelitian. Berikutnya, meninjau rekrutmen calon prajurit TNI, ada beberapa hal dahulu untuk dibahas termasuk rekrutmen bagi calon prajurit TNI. Proses di dalam rekrutmen bagi calon prajurit TNI harus memenuhi persyaratan yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, Pasal 28 yang merupakan warga negara Indonesia, setia terhadap NKRI, paling rendah pelantikan berusia 18 tahun, sehat jasmani dan rohani, tidak mempunyai catatan tindak kriminal, tidak adanya kehilangan hak sebagai prajurit TNI, serta persyaratan lainnya yang sudah diatur oleh keputusan Menteri. Dalam hal inilah yang perlu diperhatikan oleh calon prajurit TNI mengenai proses rekrutmen yang sulit sehingga calon prajurit TNI melakukan kegiatan suap-menyuap dengan salah satu anggota militer. Untuk selanjutnya, adapun tindak pidana suap-menyuap. Tindak pidana merupakan perbuatan yang melakukan maupun tidak melakukan atas peraturan perundang-undangan sebagai bentuk perbuatan yang telah dilarang oleh peraturan. Seperti halnya anggota militer yang menerima suap dari calon prajurit TNI agar calon tersebut dapat mendapatkan posisi sebagai TNI. Dalam sistem KUHP, terdapat kejahatan yang termuat dalam buku 2 dan pelanggaran dimuat pada buku 3, yang perumusannya terbagi menjadi 2, yaitu tindak pidana formil dan tindak pidana material, dan banyak aspek yang terdapat di dalamnya. Dengan ini, melihat banyaknya tindak pidana, maka semakin ketat pula hukum tindak pidana militer dan umum bagi pelaku suap-menyuap di antara anggota militer dengan pihak calon prajurit TNI. Maka dalam hal ini pihak anggota militer masih tetap ada saja yang berani mengambil keuntungan material dan menjauhkan diri dari sifat sesungguhnya TNI, yaitu jujur dan bertanggung jawab. Tidak sedikit anggota militer atau TNI yang menerima suap atau pencalonan dari calon prajurit dengan modus meloloskan calon anggota prajurit. Peraturan penerapan sistem peradilan atas anggota militer yang menerima suap. Berikut adalah contoh sidang peradilan militer pada pengadilan militer. Demi mengatur keselarasan di dalam kegiatan militer, dalam pengaturan hukum terdapat hukum pidana peradilan militer. Mengutip melalui hukum pidana peradilan, yaitu badan peradilan khusus yang digunakan untuk memeriksa serta mengadili delik permasalahan militer. Peradilan militer di Indonesia sering sekali dianggap tertutup sehingga
mengiringi opini negatif bagi masyarakat sekitar. Alur penerapan yang bisa diterapkan jika memang nantinya terbukti bersalah, maka ada alur pencopotan jabatan yang merujuk pada peraturan KUHPM yang menunjukkan beberapa hal dalam pidana militer. Namun, meninjau kembali pasal KUHP memberikan ketentuan lain yang bisa nantinya didapatkan oleh tindak pidana ringan maupun tindak pidana berat. Pada kesimpulan pembahasan kali ini, terdapat pelaku suap atau pencalonan di dalam militer akan didapati hukum tindak pidana militer. Penerapan hukum peradilan militer pada ranah TNI dapat diadili melalui dua jalur, yaitu jalur militer atau jalur umum. Kasus penyuapan yang dilakukan oleh anggota militer dengan masyarakat atau calon prajurit TNI, maka KPK masih bisa menangani kasus seperti ini. Hal ini memang sudah banyak sekali tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dan tertera pada pasal 42 yang mengusung tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Adapun beberapa tambahan kesimpulan yang memang saya tidak cantumkan di dalamnya, terdapat dalam bentuk sumbernya terdapat dua bentuk yang berbeda dalam tindak pidana. Di antaranya yaitu tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Dalam bentuk dasar, waktu dan jangka waktu yang terjadi terbagi menjadi dua bagian, di antaranya sebagai berikut: tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana yang mampu berlangsung dalam jangka waktu lama. Dan melihat pada sisi sudut subjek, dibedakan menjadi dua, yang dapat dilakukan oleh semua orang dan dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu, serta dapat melihat pada sisi penuntutan. Maka tindak pidana ini dapat dibedakan menjadi dua, yakni tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan. Lalu didasarkan pada berat dan ringannya tindak pidana yang telah diancam terdapat dua perbedaan, yaitu tindak pidana yang diperberat dan tindak pidana yang diperingan. Sekian yang dapat saya simpulkan dalam pembahasan kali ini. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.